Selamat pagi pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan lebih dalam memerangi rasuah atau korupsi di negeri ini telah kehilangan muruahnya atau wibawanya. Tindakan Ketua KPK Firly Bahuri acap kali mendegradasi muruah yang seharusnya dijaga setinggi-tingginya. Setali tiga uang, Dewan Pengawas KPK yang salah satu tugas pentingnya menjaga kode etik insan lembaga anti rasuah atau KPK itu telah gagal melaksanakan tugasnya. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 7 Juli 2023 dengan tema Krisis Muruah Lembaga Anti Rasuah bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini muruah ini adalah wibawa, Bang. Dan kita akan bicarakan soal krisis wibawa dari KPK, Lembaga Anti Korupsi. Kita langsung ke editorial, Bang Don dan pemirsa. Krisis muruah lembaga anti rasuah. Muruah itu adalah wibawa, anti rasuah itu anti korupsi. Maksudnya wibawa KPK ini kenapa nih, Bang Don? Iya, ini kan yang menarik perhatian saya itu atau kita itu adalah bahwa urusan satu orang itu bisa heboh sedunia di Indonesia ini, terutama urusan di KPK, dan dalam kasus ini adalah urusan Brigjen Endar yang kemudian diberhentikan oleh KPK, dikembalikan oleh KPK ke kepolisian, tapi kepolisian tetap menugaskan Endar ke situ. Lalu kemudian ada kasus bocornya data Tukin, korupsi Tukin di SDM, lalu itu diselidiki di polisi. Lalu kemudian orang lalu berprasangka jangan-jangan penyidikan ini yang kemudian membuat KPK juga menerima kembali. Akhirnya jadi menerima. Padahal ini kan keputusan banding. Tapi orang selalu berpikir hubungan antara polisi dan KPK ini seperti berulang-ulang bermasalah. Cicak buaya dulu ya. Cicak buaya, lalu kemudian soal rekening gendut, lalu kemudian ada soal pengembalian sekian orang yang kemudian Novel Baswedan ke polisi. Lalu kemudian kasus Endar ini orang langsung lihat kok laten sekali dan berulang-ulang. Ada apa sebetulnya? Ketika kita bertanya ada apa, apakah betul misalnya kita harus percaya retorika ini untuk penegakan hukum? Jadi tampak seperti terdengar bullshit gitu. Karena apa sih? Jadi ini masalah yang kemudian menimbulkan pertanyaan. Jangan-jangan kok kayak sandiwara begitu. Apa ada hal yang mati-matian dipertahankan untuk dilindungi, atau ada hal yang mati-matian untuk dipertahankan untuk diserang dan seterusnya. Akhirnya kan bisa menjadi persoalan, kita merasa reliability KPK jadi berkurang, yang disebut dalam editorial tadi krisis muruah. Baik, kita akan bahas itu ya Bang Don dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 7 Juli 2023, krisis muruah lembaga anti rasuah. Krisis muruah lembaga anti rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan lebih dalam memerangi rasuah di negeri ini telah kehilangan muruahnya. Tindakan Ketua KPK Firly Bahuri acap kali mendegradasi muruah yang seharusnya dijaga setinggi-tingginya. Setali tiga uang, Dewan Pengawas KPK yang salah satu tugas pentingnya menjaga kode etik insan lembaga anti rasuah telah gagal melaksanakan tugasnya. Salah satunya kasus pemberhentian Brigjen Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Kini Jenderal Bintang 1 ini kembali menduduki jabatannya setelah banding administratif ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tiada permintaan maaf apalagi karpet merah bagi Endar, karena bagi Firly Bahuri, pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Endar pun tidak ada berterima kasih kepada Firly sehingga bisa kembali ke KPK. Dia malah mengapresiasi Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Menpan RB Azwar Anas. Bagi Endar, ketiga pejabat publik itulah yang mengakomodasi banding administrasi.
atas pemecatan dirinya, hingga KPK luluh dan membatalkan SK pemecatan yang telah diterbitkan. Meski dikembalikan ke jabatan Direktur Penyelidikan, ternyata Endar belum dipulihkan sepenuhnya. Dia malah dibebas tugaskan untuk menjalani pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas pada Oktober 2023. Kehadiran kembali Endar di Gedung Merah Putih pada Rabu 5 Juli lalu disambut tepuk tangan pegawai KPK meski tanpa karpet merah. 2 dari 5 pimpinan KPK yang hadir di gedung KPK juga tidak menemui Endar. Mereka hanya menyampaikan pesan melalui sekretaris pribadi agar dicari waktu yang tepat untuk bertemu dengan 5 pimpinan Komisi Anti Rasuah tersebut. Polemik posisi Endar sempat diwarnai saling balas surat antara KPK dan Polri. Diawali dari permintaan KPK kepada Polri untuk menarik Endar dan Karyoto. Polri kemudian menarik Karyoto untuk mengisi jabatan Polda Metro Jaya. KPK sempat terkesan mengabaikan surat Kapolri dan bersikukuh tetap mencopot Endar. Endar kemudian menyampaikan keberatan atas pemberhentiannya kepada pimpinan dan Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Endar pun melaporkan pemberhentiannya kepada Ombudsman dengan terlapor Firly Bahuri, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Hareva, dan Kepala Biro SDM Zuraida Retno Pamungkas atas dugaan maladministrasi. Namun, ketiganya menolak panggilan Ombudsman sehingga lembaga itu mempertimbangkan memanggil paksa ketiganya. Tak hanya itu, Endar juga melaporkan Firly Bahuri ke Dewas atas dugaan pembocoran dokumen hasil penyelidikan dugaan korupsi izin usaha pertambangan atau IUP di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Dalam momentum terpisah, pembocoran dokumen penyelidikan di KPK itu juga dilaporkan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI ke Polda Metro Jaya. Ajaibnya, Dewas KPK memilih untuk menyatakan tidak cukup bukti bagi Firly dalam kasus pembocoran dokumen. Adapun Polda Metro Jaya meyakini ada peristiwa pidana dalam perkara ini. Kita percaya kepada Polda Metro Jaya tidak akan mendiamkan apalagi memetieskan penanganan kasus pembocoran data yang diduga dilakukan oleh Firly. Kita yakin polisi bekerja profesional dan tidak tumpul ke atas. Tekad Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto untuk menuntaskan kasus tersebut karena dia sendiri mengaku tahu perjalanan kasus tersebut ketika bertugas di KPK. Jangan sekadar tekad tanpa aksi. Karena itu, jika kasus tersebut pembocoran dokumen yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri jalan di tempat bahkan lenyap di telan bumi, maka wajar bila publik menduga kembali Endar ke Gedung Merah Putih sebagai barter kasus. Bila benar terjadi, hal itu merupakan petaka bagi pemberantasan korupsi sekaligus meruntuhkan wibawa KPK dan Polri. Sungguh memalukan sekaligus memilukan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia lebih dari sekadar surat kabar, hadir melalui beragam platform cetak, e-paper, dan online. Dengan program di media sosial yang kuat dalam konten dan pengembangan bisnis yang terarah. Dapatkan informasi lengkap melalui Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang Bang Don, sebelum kita berdiskusi, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti ICW, Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Mas Kurnia, kita melihat ada yang aneh di dalam proses kembalinya Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Aneh karena diberhentikan KPK, dikembalikan ke kepolisian. Kepolisian mengatakan memperpanjang penugasan.
Lalu Brigjen Endarnya sendiri berjuang sendiri untuk melakukan perlawanan banding administrasi dan menang begitu, akhirnya kembali. Tapi ternyata di KPK Brigjen Endar tidak langsung bertugas karena ditugaskan ke Lemhanas. Kalau Anda lihat sebetulnya ini memang hanya masalah figur-figur, person-person, oknum-oknum, atau memang masalah laten antar dua lembaga penegak hukum ini yang akhirnya akan bisa muncul lagi ke depan. Bagaimana Mas Kurnia? Ya, ada dua hal ya Bang Leo. Yang pertama, kalau menyangkut penugasan Lemhanas itu, seingat saya, itu memang sudah dimulai ketika polemik ini berlangsung. Jadi bukan pasca Endar kembali ke KPK, itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi problem ya, sebab kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, Dewan Pengawas justru mengatakan tidak ada pelanggaran dalam proses pemberhentian Endar. Dan kita tahu ketika Endar melawan justru dia dimenangkan. Yeah. Ini mengartikan apa? Kemenangan itu berarti ada problem ketika KPK memberhentikan yang bersangkutan. Ini lagi-lagi laten permasalahan di KPK. Ketika Dewan Pengawas tidak bertindak objektif. Dewan Pengawas bias ketika ada pelaporan yang menyangkut pimpinan KPK. Kami sendiri di ICW melihat kinerja Dewas selalu menunjukkan keberpihakan terhadap pimpinan KPK. Dan bahkan bukannya menjadi pengawas, justru menjadi kuasa hukum dari pimpinan KPK. Nah itu Mas Kurnia, kan sebetulnya kita ingat bahwa pembentukan lembaga Dewas itu kan sebetulnya malah untuk meningkatkan integritas, ketajaman dari KPK. Tapi kalau banyak orang memandang seperti yang Anda baru saja katakan, apakah kemudian muruah atau wibawa dari KPK itu akan bisa terangkat atau malah bisa semakin turun kalau Anda lihat? Ya, tentu jawabannya tidak bisa kembali seperti sedia kala. Sekalipun dibentuk Dewan Pengawas dengan profil yang cukup mentereng seperti anggota Dewan Pengawas hari ini. Sebab di dalam Undang-Undang KPK sebenarnya, Bang Leo, fungsi Dewan Pengawas itu sama seperti fungsi kedeputian pengawas internal dan pengaduan masyarakat sebagaimana di dalam Undang-Undang KPK yang lama. Jadi tidak ada bedanya. Dan saat ini kalau kita lihat kinerja Dewan Pengawas memang mengecewakan. Misalnya Bang Leo, seperti Dewan Pengawas penegakan etiknya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketika mereka berhadapan dengan pimpinan KPK kan mereka melempem. Seperti kasusnya Firly atau kasusnya Lili, dan kita nggak tahu sekarang kasusnya Johanis Tanak yang kabarnya akan masuk proses persidangan. Mas Kurnia, solusi untuk mengangkat kembali wibawa dari KPK itu apa? Ada yang mengusulkan mundurnya pimpinan KPK. Ada juga yang mengusulkan dikeluarkannya Perpu untuk kemudian membereskan masalah di internal KPK sehingga wibawanya terangkat. Anda cenderung memilih solusinya apa ini Mas Kurnia? Ya, Bang Leo, sebenarnya karena ini kalau kita bicara pengelolaan kelembagaan adalah persoalan administratif, maka yang paling bertanggung jawab adalah Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena berdasarkan Undang-Undang KPK baru, Presidenlah atasan administratif pimpinan KPK. Namun sayangnya kan itu tidak dilakukan. Cawe-cawe yang harusnya memperbaiki penegakan hukum justru hal yang lain. Kemudian yang kedua, Bang Leo, pimpinan KPK itu kalau kita mengacu pada aturan TAP MPR nomor 6 tahun 2001, ketika ada pejabat publik yang tidak lagi dipercaya masyarakat, harusnya ia mengundurkan diri. Tapi kan ini sesuatu hal yang seperti mendorong tronton mogok ya. Karena sudah berulang kali kita utarakan desakan agar mengundurkan diri, justru diperpanjang 1 tahun jabatannya dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Baik. Jadi itu ya kelihatannya yang harus segera dilakukan, meminta kepala negara ya untuk
untuk masuk juga di dalam urusan KPK ini. Terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Kurnia. Bang Don, singkat dulu, apa kemudian urusan KPK ini pun benar seperti yang diusulkan Mas Kurnia, Presiden juga harus turun juga, bagaimana? Iya, karena urusan administratifnya kan memang ke Presiden, makanya bandingnya juga sampai ke situ. Iya. Jadi begitu banding lalu kemudian dipulihkan, memang jadi pertanyaan. Berarti KPK itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Yang di dalam headline media Indonesia hari ini ada semacam abuse of power. Lalu kemudian ada dugaan itu jangan-jangan akan ada tukar guling. Jadi kasusnya Firly di Polri tidak diteruskan gitu, sehingga ini bisa diterima. Dan ini kemudian menimbulkan pikiran atau perasaan di publik yang mengatakan jangan-jangan ada transaksionalnya. Posisi sekarang ini KPK itu pertama dilemahkan dari luar, dilemahkan oleh aturan, lalu kemudian melemahkan dirinya sendiri. Dan karena berbagai perilaku kan, misalnya ada persidangan etik, ada sejumlah orang yang melakukan pelanggaran etik, dan termasuk misalnya orang merasa, loh ini jadi tidak fair. Bagaimana Dewas memutuskan KPK atau pimpinan KPK tidak terbukti melakukan pelanggaran etik, sementara ketika ada banding dan seterusnya, ketika kembalinya Endar, itu memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang salah begitu. Itu yang saya bilang dia melemahkan dirinya sendiri. Hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadikan KPK itu kehilangan wibawa gitu. Dan kemudian kita lihat mengurus diri sendiri aja rumit, bagaimana mengurus kasus-kasus yang begitu besar, apa yang bisa dipercaya begitu. Pertanyaannya jadi begitu ya. Iya, lalu kemudian hubungan dengan lembaga lain begitu laten. Apa sih sebetulnya yang ada di belakang itu? Sekali lagi sebagai jurnalis kita punya prasangka. Rasanya tidak memadai untuk mengatakan karena urusan teknikal, karena urusan seseorang ini saja, urusan administratif. Harmonisasi lembaga. Harmonisasi lembaga, itu lebih dari itu gitu. Karena begitu latennya. Kepolisian mungkin punya kepentingan yang harus dijaga di KPK. KPK juga menjaga, jangan sampai kemudian polisi mengintip untuk beberapa hal yang gitu. Sampai kemudian ribut terus. Dan ribut satu orang bisa jadi gimana ya, kita juga jadi pikir, aduh kok begini gitu. Iya, apakah kemudian intervensi tadi yang diusulkan oleh Mas Kurnia itu harus dilakukan oleh seorang kepala negara? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Don dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Don, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu. Ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi. Silakan Pak Edward, pendapat Anda. Mengenai murwah anti rasuah ini sangat memprihatinkan. Kalau kita lihat historis, dibentuknya KPK ini kan karena kurangnya trust masyarakat bangsa ini kepada lembaga hukum, lembaga penegak hukum yang lainnya, sehingga dibentuklah lembaga ad hoc yang namanya KPK. Tapi yang kita sesalkan sekarang berdasarkan survei yang terakhir,
kepercayaan masyarakat atau bangsa ini kepada KPK jauh di bawah kepolisian, jauh di bawah kejaksaan. Ini yang memprihatinkan. Ya karena banyak kasus pungli di rutan, termasuk kasus Endar. Nah, kasus Endar ini yang menjadi menarik perhatian begini. Ada 2 orang yang dikembalikan ke Mabes Polri, Pak Karyoto yang sekarang jadi Kapolda. Ada yang 2 orang, tapi yang satu nggak diterima, tetap dikembalikan. Saya cuma berpikir sebagai orang awam. Kan kalau suatu instansi di mana orang itu dikaryakan dan dikembalikan oleh lembaga lainnya kepada instansi induknya, kan mestinya nggak boleh nolak dong. Kan berarti dia nggak dibutuhkan. Nah, tetapi Kapolri kan bertindak lain seolah-olah Firly karena cuma bintang 2 bintang 3 itu bawahannya Kapolri. Ini yang nggak masuk nalar saya sebagai orang awam. Yang kedua. Yang kedua, kan ini tadi saya dengar dari ICW tadi Ramadhani meragukan tentang tim pengawas dari KPK. Di sana ada Pak Hatorangan, Tumpah Hatorangan, di sana ada Albert Tanaho, yang kita ketahui bagaimana integritas mereka sewaktu menjadi aparat penegak hukum. Daripada ICW itu saya lebih percaya mereka berdua, saya nggak percaya itu ngomongnya terlalu miring itu orang Ramadhani. Yang ketiga, mereka selalu memojokkan seolah kembali kepada pimpinan yang tertinggi. Lah nanti kalau presidennya cewek-cewek tentang intervensi masalah hukum nanti disalahkan. Jangan begitulah, ICW ini miring-miring jawabannya. Saya nggak percaya dengan ICW ini. Saya lebih percaya dengan dengan Albert Tanaho. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada pemirsa Metro TV di Bali, Ibu Ipung. Bu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Don. Bang Leo, saya mau tanya dulu. Bang Leo dulu pernah sekolah dasar ya. Dasar tuh kita selalu diberikan peribahasa sama guru kita. Guru kita itu kan aja yang mempertahankan integritas dia sebagai seorang pengajar. Terus yang bilang sama kita, kalau gurumu kencing berdiri, maka kalian pastikan murid akan kencing berlari. Nah inilah yang terjadi sekarang di lembaga rasuah ini, Bang. Artinya begini, seorang pimpinannya adalah seorang perampok, memimpin maling-maling gitu, Bang. Belum lagi rampoknya ini juga dibantu oleh garongnya, yaitu dewas gitu, Bang. Jadi bagi saya atau masyarakat analogi bawah, analogi. Ya analogi, ini analogi Bang, ini analogi. Nah sekarang kalau saya mau katakan lembaga anti rasuah ini dibilang idealis, kayaknya enggak deh Bang. Pada saat ajukannya uji materi kepada oleh Nurul Gufron ke MK, sedangkan MK ketuanya adalah adik iparnya Bapak Presiden, pasti udah koordinasi Bang, udah konsultasi 4 tahun minta 5 tahun. Artinya apa? Ada sesuatu yang sudah desain setelah pemilu nanti. Bukan cuma itu. Firly Bahuri udah 3 kali melakukan kejahatan yang masyarakat sudah tahu semua bahwa ke Dewas nggak ada pelanggaran kode, termasuk penetapan terhadap Brigjen Endar. Nah artinya sekarang Brigjen Endar dikembalikan ke KPK. Artinya ini ada hal yang luar biasa yang masyarakat dianggap tidak tahu, dianggap bodoh semua. Padahal ini ada deal tersendiri antara KPK atau polisian, MK dan Presiden. Nah ini artinya apa? Kalau kita mau mengharap KPK ini menjadi bersih, kayaknya nggak mungkin. Dia udah bukan prinsip lagi Bang, udah kotor, benar-benar kotor. Kalau perlu Perpu dikeluarkan dan mereka diganti semua generasi baru Bang. Makasih, selamat pagi. Baik, usulan Bu Ipung. Terima kasih Bu di Bali untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ipung ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Don Bosco. Selamat pagi. Silakan Pak Tasrik. Saya sangat menyayangkan ya bahwa marwah KPK ini di bawah kepemimpinan Firly Bahuri ini semakin hari semakin merosot aja di mata masyarakat. Kewibawaannya itu semakin rendah ya. Kita ketahui bahwa Brigjen Endar itu kan dipecat atau dikembalikan ke Mabes Polri, tetapi kemudian Brigjen Endar melakukan perlawanan, kemudian mengadakan banding administratif, akhirnya disetujui Presiden, kemudian Menpan RB mengeluarkan SK-nya. Itu satu bukti bahwa keputusan yang diambil oleh pimpinan KPK pemberhentian Endar itu adalah keliru. Yang kedua, yang saya sayangkan Dewas itu kita berharap banyak. Ada 2 figur yang masyarakat berharap, ada Pak Tumpah, kemudian Albert Tanaho. Ini saya yakini pada saat itu ini akan mengimbangi sikap-sikap pimpinan KPK, tapi ternyata melempem juga. Karena apa? Karena undang-undangnya dirubah, jadi melemah
Pak Tumpak, dan itu bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, itu yang melemahkan. Nah, terakhir saya berharap karena Polda sudah mengadakan penyelidikan tentang kasus temuan data di SDM, ini tetap dilanjutkan. Dan Endar segera ditugaskan, jangan disekolahkan dulu, supaya KPK itu akan kembali nama baiknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasir Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Ini kalau tidak diperjelas, akhirnya kan masyarakat seperti ini Bang Don. Banyak yang berpikir, mengira ada sesuatu. Tadi yang paling mengena kalau untuk saya adalah perkiraan dari Bu Ipung. Ini ada sesuatu yang besar ini yang diperkirakan terjadi, tapi dianggap masyarakat tidak tahu. Memang ada yang besar di sini Bang, bagaimana Bang? Ya kan memang pertanyaan kita seperti itu tadi awalnya Leo. Ketika persoalannya jadi laten, lalu kemudian KPK punya persoalan dengan dirinya sendiri, ini jadi besar. Dan dalam kasus Endar, ini kan menjadi persoalan ketika tadi Ibu Ipung dengan jelas mengatakan ini membodohi masyarakat. Iya, mungkin bahasa yang lebih lain lagi kita mungkin mengatakan ini menghina akal sehat publik. Jadi hal-hal seperti ini dipertontonkan di depan publik. Itu terasa aneh. Soal begini kok jadi besar, padahal ada urusan besar lain yang mestinya jadi tanggung jawab KPK. Dan itu kan kemudian menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitasnya. Urusan dirinya sendiri aja susah, bagaimana berharap pada urusan-urusan besar yang lain. Dan memang kemudian itu tampak misalnya dari berbagai survei yang memperlihatkan tingkat kepercayaan publik kepada KPK itu makin rendah. Makin turun ya. Yang sebetulnya seperti kata Pak Edward tadi, justru dulu KPK itu dibentuk karena krisis kepercayaan pada lembaga-lembaga penegak hukum yang lain. Lalu ini diangkat, dipilih, dibentuk untuk kemudian memulihkan citra dunia hukum kita melalui KPK, terutama dalam pemberantasan korupsi. Tapi akhir-akhir ini seperti itu menjadi downgrade, itu menjadi terdegradasi oleh perilaku KPK sendiri. Ya itu kalau kita lihat ya ini problem. Makanya ketika kita bicara dan berkali-kali mengulang untuk mengatakan itu turun wibawanya, itu turun kepercayaan publik kepada KPK. Ya ini mestinya menjadi cermin bagi KPK untuk memulihkan dirinya, untuk memulihkan kepercayaan itu. Tapi kita lihat kemudian tadi sampai kemudian dilukiskan oleh Ibu Ipung kan, ya kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lalu kalau bosnya malingnya, bawahnya juga garong. Kan hal-hal seperti itu yang kemudian jadi persoalan besar gitu. Tadi ada pendapat yang berbeda ya, Mas Kurnia dari ICW kan jadi mempertanyakan Dewan Pengawas Bang Don. Betul. Tapi kalau Pak Edward bilang, Dewan Pengawas itu berisi orang-orang yang punya integritas loh. Disebutlah nama Pak Tumpak Hatorangan, ada Ibu Albertina Ho. Pertanyaan besar kita kan adalah begitu Bang. Ketika Dewan Pengawas dibentuk untuk mengawasi KPK, harapan idealnya adalah membuat KPK semakin dipercaya, integritasnya semakin dipercaya. Tapi ada orang berpendapat, loh ini justru kok malah jadi sami mawon, sama saja begitu dengan komisioner KPK. Bagaimana Bang? Iya, Leo, keputusan di situ kan biasanya kan kolektif kan, jadi makanya selalu angkanya itu selalu harus ganjil gitu. Jadi keputusan kolektif dan di dalam keputusan itu pasti akan ada argumen lalu kemudian kontra argumen. Tetapi kan ujung-ujungnya kan siapa punya suara terbanyak, sepintar-pintarnya seseorang dan punya integritas, tapi kalau dia kalah, satu suara saja menentukan untuk menang atau kalah gitu kan, gitu kira-kira. Ini hal-hal seperti ini. Tentu sebetulnya kita harapkan bahwa semua ini kan setengah dewa sebetulnya kita harapkan. Harapannya begitu. Orang-orang setengah dewa yang kemudian ya dewas itu harus lebih bersih, lebih cerdas, lebih punya integritas dibanding misalnya komisionernya. Tapi komisioner juga harus lebih baik, lebih bersih, lebih menjadi contoh bagi orang-orang di bawahnya. Tetapi kalau lihat orang di bawah selalu melawan pimpinan, misalnya dalam beberapa waktu belakangan, kemudian pertanyaan kita, wibawamu seperti apa? Legitimasimu seperti apa? Legitimasi itu bisa berkurang pertama karena kita sendiri tidak bersih. Kedua karena kita tidak mampu. Ketiga karena mungkin ada hal-hal lain yang soal macam-macam yang lain yang kemudian menimbulkan problem. Jadi hubungan di antara mereka begitu. Ya, hal-hal seperti itu kan mestinya kita bisa mengaca diri gitu. Dan itulah yang kemudian menimbulkan prasangka bahwa KPK memang saat ini seperti dilemahkan. Lalu kemudian tadi saya bilang kan, sudah dilemahkan,
lalu melemahkan diri sendiri. Kira-kira seperti itu, Leo. Pertanyaan berikutnya, Bang Don, adalah tadi juga sempat ditanyakan Pak Edward. Pak Edward sih tidak setuju ya sikapnya bahwa apakah dalam hal KPK ini muruahnya kemudian presiden itu yang harus turun tangan. Ada sebagian orang mengatakan harus mengeluarkan perpu untuk memperbaiki kondisi KPK, atau ada pendapat lain yang mengatakan pimpinannya harusnya mengundurkan diri. Tapi kita bahas bagian berikut, Bang Don. Dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita. Bang Don, kalau kita melihat situasi KPK sekarang, apakah benar bahwa memang ada yang mau melemahkan KPK? Iya, Leo, itu pertanyaan yang menarik. Apakah tadi kita bilang itu dilemahkan lalu kemudian melemahkan diri pada akhirnya. Tapi saya agak terkejut. Seorang pengamat yang saya baca, itu Khairul Umam, itu punya pandangan. Motif pelemahan KPK terkait agenda politik 2024. Setidaknya ada dua. Pertama, pelemahan KPK ditujukan untuk memudahkan pengumpulan logistik politik di tengah ekonomi negara yang tertekan akibat pandemi. Dalam situasi pandemi, bisnis swasta sangat tertekan. Sehingga tersedia adalah dana publik yang berasal dari APBN, utamanya diperoleh dari skema utang luar negeri. Pelemahan KPK akan lebih memudahkan agenda kepentingan pengumpulan logistik politik menjelang 2024 mendatang. Saya tidak bisa menguji kebenarannya. Tetapi ini prasangka yang layak dilihat lebih dalam. Kedua, pelemahan terhadap KPK itu memudahkan kekuasaan untuk mengontrol dinamika politik dan koalisi yang terbentuk pada 2024. Umam itu menyebut lembaga penegak hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan yang sangat efektif untuk mengamankan kepentingan, mendisiplinkan aliansi politik, menjaga loyalitas pengikut, menjatuhkan rival, dan mengonsolidasikan kekuatan serta mencegah setiap potensi ancaman dari pihak lawan dan kompetitor politik. Sekali lagi saya hanya baca, tetapi ini kan prasangka-prasangka atau praduga-praduga yang mungkin bisa dilihat lebih jauh, Leo. Itu soal pelemahannya. Dan dalam situasi seperti itu kan kita lalu kemudian jangan-jangan misalnya orang ditempatkan di sini bisa melototin transaksi mana yang perlu dilihat dengan cermat, mana yang harus ditandai, mana yang dilewatkan, mana yang harus torpedo dan seterusnya. Kan bisa begitu gitu. Tapi mungkin terlalu jauh prasangka ini ya. Tetapi ketika ada pandangan begitu, sesuatu yang possibility selalu bisa kan. Apa artinya kemudian KPK juga sudah menjadi bagian dari permainan dan alat politik, Bang? Ya, itu kan kemudian kasus Endar ini adalah kasus prasangka bahwa ini dijadikan alat mainan politik. Ketika Endar maupun Karyoto termasuk dua orang yang tidak setuju Formula E itu diteruskan dinaikkan ke penyidikan. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian ada hubungannya. Sementara komisioner, ada 2 atau 3 komisioner yang ngotot untuk kemudian itu diangkat. Ini kan yang kemudian dipikirkan bahwa atau diduga ini ada prasangka mempolitisasi kasus. Kan itu ceritanya. Kalau pimpinan tidak mengundurkan diri, apakah kemudian ada solusi untuk mengembalikan muruah atau wibawa KPK, Bang? Saya tidak dalam posisi untuk bagaimana cara solusinya, Leo. Karena itu salah satu usulan mundur katanya. Yang paling simpel adalah seperti kata atau tulisan editorial kita hari ini, gitu ya. Kalau saya merasa integritas saya rendah, kalau saya merasa capability saya juga rendah, ya lalu kemudian menimbulkan persoalan bagi sebuah lembaga, sebetulnya sama sekali tidak salah dan sangat gentle. Ketika suara hati saya mengatakan sebaiknya saya tidak di tempat itu gitu, atau mengundurkan diri gitu. Itu kan pilihan yang paling bagus ya. Jangan sampai karena ada case baru kemudian dipecat atau dan seterusnya. Kita kan sering bilang ini presiden untuk semua kalau kembalikan ke presiden, berapa sih presiden di Republik ini kan cuma satu. Bagaimana kita bisa mengharapkan semua itu bisa diselesaikan sampai di situ gitu, Leo. Dan itu juga berlebihan untuk mengharapkan itu harus selesaikan di situ. Sebetulnya setiap leveling pimpinan apalagi di tingkat tertinggi itu selalu diandaikan itu standar etisnya tinggi gitu. Untuk kemudian kalau tidak rasa layak resign, mundur. Kalau pimpinan KPK tidak ada yang mundur, kalau presiden tidak juga mengintervensi dalam tanda petik dengan mengeluarkan perpu atau yang lain, kalau business as usual, apakah artinya KPK muruahnya, wibawanya bisa kembali naik, masyarakat bisa kembali percaya, atau ya akan seperti ini atau bahkan bisa turun lagi, Bang? Ya, kalau tidak ada perbaikan yang signifikan, saya tidak yakin bahwa itu akan kembali naik.
Jadi kita siap-siap saja untuk tidak bisa mempertaruhkan seluruh kepercayaan kita kepada KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Republik ini. Oke. Gitu, Leo. Ya, sedih juga sih mendengarnya. Tapi ya kita harap apa yang kita bicarakan di tempat ini bisa juga menyumbangkan perbaikan untuk KPK ya, Bang. Ya, Leo, Bang Don Bosco Salamun, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Sama-sama, Leo. Selamat pagi. Pemirsa, jika kasus pembocoran dokumen yang diduga dilakukan Firly Bahuri jalan di tempat bahkan lenyap di telan bumi, maka wajar kalau kemudian masyarakat menduga kembalinya Endar ke Gedung Merah Putih atau KPK sebagai barter kasus. Kalau itu benar terjadi, hal itu adalah petaka bagi pemberantasan korupsi sekaligus meruntuhkan wibawa, muruah KPK dan juga Polri. Sungguh memalukan sekaligus memilukan. Mari kita sama-sama dukung pemberantasan korupsi di negara kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV